Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin wa ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah azza wa jalla a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa amma man utiya kitabahu bishimalihi فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه Thumma fi silsilatin dhar'uha sab'una dhira'an fasluku. Allah Azza wa Jalla berfirman pada ayat yang ke-25 dari surah Al-Haqqah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa amma man utiya kitabahu bishimali, dan adapun orang yang diberikan catatan amalannya itu dari arah kirinya atau dengan tangan kirinya dia terima. Fayaqul, mereka itulah orang-orang yang akan berkata, ya laitani, duhai celakanya saya, lam uta kitabiyah, seandainya kitabku ini tidak usah diberikan kepadaku. Pada ayat ini jamaah sekalian dan beberapa ayat setelahnya, Allah menerangkan kondisi golongan yang kedua dari golongan manusia pada hari kiamat nanti. Yang pertama kemarin adalah ashabul yamin, ya, golongan kanan, orang-orang yang menerima catatan amalannya dari arah kanan. Dan ini adalah ashabus shimal, kondisi orang-orang yang menerima catatan amalannya dari arah kiri. Bagaimana kondisi mereka? Sini kalau kita memperhatikan pada beberapa ayat berikutnya, mereka berada pada kondisi yang sangat mengenaskan, kondisi yang sangat mengerikan, dan penyesalan luar biasa ketika mereka melihat catatan amalan tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa amma man utiya kitabahu bishimali, dan adapun orang-orang yang diberikan catatan amalannya dari arah kirinya atau dengan tangan kirinya, dia terima dengan tangan kirinya. Ini satu kondisi. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa ada orang-orang yang akan menerima catatan amalannya dari belakang punggungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri
fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Dan adapun orang-orang yang menerima catatan amalannya dari belakang punggungnya, dari arah belakang, fasawfa yad'u thubura, maka dia akan berteriak dengan panggilan-panggilan yang sangat mengerikan, panggilan kecelakaan dan kekecewaan. Wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Berarti ada 3 kondisi ya. Ada yang menerima catatan amalannya dari arah kanan, ada yang menerimanya dari kiri, dan ada dari belakang punggungnya. Dan kata para ulama, yang selamat itu hanya 1 golongan saja, yang menerima catatan amalannya dari arah kanan saja. Adapun yang menerima catatan amalannya dari kiri dan yang menerima catatannya dari arah belakang punggungnya, itu 1 kelompok. Mereka ini sama semuanya dari kalangan ashabus shimal, orang yang digolongkan pada golongan kiri. Nah, hanya golongan kiri itu ada yang menerima catatan amalannya dari arah kiri dan ada yang menerima catatannya dari belakang punggungnya, tergantung kondisinya dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap mereka. Nah, orang-orang yang menerima catatan amalannya dari arah kiri ini, fayaqul, maka dia akan berkata, ya laitani. Ini tamanni ya, angan-angan yang tidak mungkin terjadi. Duhai, seandainya lam uta kitabiyah, kitabku ini tidak diberikan kepadaku. Inilah orang-orang yang tidak sanggup melihat catatan amalannya, tidak sanggup untuk membaca catatan amalan yang telah diberikan kepadanya. Kenapa jamaah sekalian? Karena kebanyakan yang dia dapatkan dalam catatan amalan itu adalah apa? Keburukan, syirikan, bid'ah, maksiat, dan berbagai macam pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dalam kehidupan dunia. Mereka inilah orang-orang yang berangan-angan seperti yang kita sebutkan kemarin. Dalam satu ayat Allah berfirman apa? Lau anna bainahu yawaddu ahaduhum lau anna bainahu wa bainahu amadan ba'ida. Ada di antara mereka itu sangat berkeinginan seandainya antara dirinya dengan catatan amalan itu ada jarak yang sangat jauh. Seandainya bisa dilemparkan sejauh-jauhnya. Tidak sanggup lagi membaca apa yang ada di dalam catatan itu. Nah, bahkan ada di antara manusia pada hari kiamat nanti, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, yang masyhur tentang hadis bitaqah ya. Ada di antara mereka nanti yang memiliki catatan dosa berapa? 99 sijilla, 99 lembar catatan amalan keburukan dosa semuanya. Dan 1 sijillah, kata Nabi, 1 lembar catatan itu adalah apa? Bagaimana luasnya? Maddal basar, sejauh mata memandang. Semuanya catatan kejelekan.
Sementara dia memiliki 99 lembar yang seperti itu. Ketika dilihat kebaikannya, dia merasa tidak punya kebaikan sama sekali. Tapi kata Allah, fa innakal yauma la tudlam. Pada hari ini engkau tidak akan dizalimi. Sungguh engkau masih memiliki satu kebaikan. Diberikan kepadanya satu kartu kecil, bitaqah, yang isinya adalah kalimat apa? La ilaha illallah, kalimatut tauhid. Ini dalil yang menunjukkan bahwa ternyata catatan amalan manusia pada hari kiamat itu dipisah antara catatan amalan kebaikan dengan catatan amalan keburukan. Maka sungguh celaka di atas kecelakaan orang-orang yang menerima catatan amalannya dari arah kiri atau dari belakang punggungnya. Itu alamat kebinasaan untuk dirinya pada hari itu. Yang pada akhirnya dia sendiri tidak sanggup melihat catatan itu. Nah, bahkan ada di antara mereka yang heran, mali hadzal kitab, ada apa dengan catatan ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada satupun yang kecil maupun yang besar kecuali semua dicatat di dalamnya. Heran. Dan orang-orang yang mendapatkan catatan amalan keburukannya lebih banyak, disinilah muncul penyesalan yang kesekian kalinya. Muncul penyesalan yang kesekian kalinya. Karena sudah terbaca semuanya jamaah sekalian. Ya. Seandainya kita di dunia ini diupload kembali semuanya. Dari dulu, dari awal dia balik sampai kemudian dia meninggal. Terlihat semuanya. Tidak ada satupun yang tersisa. Naam. Sehingga menjadikan mereka dari kalangan orang-orang yang harus menerima catatan amalannya dari arah kiri, wal iyadzu billah. Mereka itulah orang-orang yang celaka, ikhwani fillah, ya. Lam uta kitabiyah. Seandainya tidak usah diberikan kepada aku kitab ini. Kemudian katanya walam adri ma hisabiyah. Seandainya saya tidak perlu mengetahui hisab dari amalanku pada hari ini, perhitungan amalanku tidak perlu saya tahu. Betapa tidak jamaah. Di saat itulah perasaan manusia akan campur aduk tidak karuan antara malu bercampur takut. Malu kepada siapa? Malu kepada Allah sang pencipta yang telah memberikan segala nikmat itu ketika di dunia. Rabb yang telah berbelas kasih untuknya ketika di dunia, tapi ketika diperintah dia membangkang, ketika dilarang justru dia lakukan. Malu bercampur takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang disebutkan kondisinya oleh Allah dalam surah As-Sajdah. Walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Seandainya kalian menyaksikan nanti para pendosa, orang-orang mujrim itu tunduk kepalanya di hadapan Tuhannya, tunduk kepalanya di hadapan Allah, tidak mampu mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajahnya kepada Allah, tidak mampu, tidak sanggup. Seraya mereka mengatakan, Rabbana, wahai Rabb kami, abasarna, kami sudah lihat,
Catatan amalan sudah terpampang semuanya. Wa sami'na, kami sudah dengar. Kalau demikian, farji'na, kami mohon ya Allah kembalikan kami ke dunia. Untuk apa? Na'mal salihah, kami akan beramal salih. Inna muqinun, sungguh kami sudah yakin akan janji dan ancamanmu ketika di dunia dahulu. Tapi apalah gunanya keyakinan ketika seorang sudah melihat neraka? Apalagi gunanya penyesalan ketika seseorang sudah diperhadapkan dengan pengadilan Allah yang maha adil, ketika dia sudah berdiri di hadapan Rabbnya Azza wa Jal. Tak ada lagi gunanya tetesan air mata ketika itu, jamaah. Rintihan dan tangisan di hadapan Allah ketika seorang hamba sudah melihat catatan amalan keburukannya, tidak akan berguna lagi. Silahkan merintih, silahkan berteriak sekeras-kerasnya, tidak akan ada yang bisa menolongmu pada hari ini. Perkara yang sangat mengerikan, jamaah sekalian. Sampai-sampai dia mengatakan, walam adri ma hisabiyah, duhai seandainya saya tidak mengetahui bagaimana hisabku pada hari ini. Oleh karena itu, telah warid di dalam riwayat yang sahih satu athar dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala an, kata beliau, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzanu. Hisab diri kalian, hitung-hitung diri kalian, hitung-hitung amalan kalian selagi engkau masih berada dalam kehidupan dunia ini. Kenapa? Karena masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Qabla an tuhasabu, sebelum engkau akan dihisab di hadapan Allah pada hari kiamat. Wazinuha, dan timbang-timbang amalan kalian itu. Qabla an tuzanu, sebelum kalian nanti akan ditimbang di hadapan Allah. Masih ada kesempatan selama hayat masih dikandung badan, walaupun kita sendiri tidak tahu berapa lama lagi sisa umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dalam salah satu athar yang sahih sampai kepada beliau radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, inna dunya tasiru mudbirah wa innal akhirata tasiru muqbilah wa likulli minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya fa innal yawma amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya dunia ini hakikatnya berjalan mundur, sementara akhirat selalu berjalan maju, mengejar anak cucu Adam. Kehidupan akhirat selalu mengejar anak cucu Adam. Ajal selalu mengintai dia. Walaupun kebanyakan dari anak cucu Adam itu tidak sadar, ya, bahwa hari-harinya sementara diintai oleh malakul maut, dunia berjalan mundur, sementara akhirat selalu berjalan maju. Dan setiap dari keduanya ini ada anak-anaknya, maksudnya ada pemujanya, ada pengejar-pengejarnya, ada orang-orang yang terobsesi dengannya. Apakah dia terobsesi dengan dunia atau terobsesi dengan akhirat? Fakunu min abna'il akhirah
Kata Ali bin Abi Thalib, jadilah kalian anak-anak akhirat dan jangan pernah menjadi anak-anak dunia. Fa innal yauma amalun wala hisab. Karena pada hari ini ketika kita masih di dunia, ini kesempatan untuk beramal dan tidak ada hisab padanya. Tapi sebaliknya esok, ghadan, esok pada hari kiamat, hisabun wala amal. Saat itulah waktunya kita dihisab dan tidak akan ada lagi kesempatan untuk beramal. Walaupun mereka selalu meminta, farji'na na'mal salihan inna muqinun, kembalikan kami ya Allah ke dunia untuk beramal salih, kami sudah yakin. Tidak ada lagi kesempatan itu, semuanya sudah berlalu. Perhatikan orang-orang yang menerima catatan amalannya dari arah kiri ini. Mereka pun mengatakan, ya laitaha kanatil qadiyah. Duhai, seandainya kematian itu menyudahi semua ini. Artinya, seandainya setelah kami mati kemarin sudah selesai semuanya, kenapa harus ada lagi kebangkitan? Kenapa kami harus diadili? Kenapa harus ada hisab? Kenapa catatan amalan ini harus diperlihatkan semuanya? Ya laitaha kanatil qadiyah. Ini angan-angan mereka. Duhai, seandainya kematian itu menyudahi semuanya ini. Ini harapan orang-orang yang benar-benar yakin bahwa hari itu adalah hari kebinasaannya. Orang-orang yang muram wajahnya, orang-orang yang berada dalam kesedihan yang mendalam, orang-orang yang merasa dirinya terancam dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ini harapan mereka, ini angan-angan mereka, berangan-angan untuk mati saja, tidak perlu lagi dibangkitkan. Dalam surah An-Naba, di akhir surah An-Naba, Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan bagaimana ucapan orang-orang kafir pada hari kiamat. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan orang-orang kafir itu akan berkata pada hari kiamat, duhai, seandainya saya pada hari ini menjadi tanah saja. Kata para ulama ahli tafsir, di antara maknanya kenapa mereka berangan-angan menjadi tanah saja, maknanya adalah, ya, duhai seandainya kami setelah mati kemudian menjadi tanah saja, selesai urusan. Ya, itu yang mereka harapkan. Seandainya setelah meninggal kami jadi tanah saja, tidak perlu dibangkitkan lagi. Naam, tidak perlu lagi harus terlunta-lunta di padang mahsyar, di hadapan timbangan. Naam, tidak perlu lagi harus terlunta-lunta di atas jembatan sirat yang melintas di atas neraka jahanam. Seandainya kami jadi tanah saja. Mereka harapkan kematian itu. Lihat, baru diperintahkan baca catatan amalan kalian. Iqra' kitab, baca catatan amalanmu. Di saat itu sudah mengangan-angankan kematian. Bagaimana lagi kalau sudah dilemparkan ke dalam neraka jahanam, wal iyadzu billah. Wajar ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam salah satu ayatnya yang mulia, menyebutkan ucapan para penduduk neraka yang tidak sanggup lagi merasakan siksa dalam neraka itu.
Allah berfirman, "Wa nadaw ya Malik liyaqdi alaina rabbuk." Dan mereka pun berteriak ketika mereka berada dalam neraka itu. Siapa yang diteriaki? Ya Malik, wahai malaikat Malik, malaikat penjaga neraka. Yang disebutkan dalam salah satu riwayat yang sahih, kata Nabi, malaikat Malik sejak diciptakannya neraka, na'am, dia tidak pernah lagi tersenyum sampai sekarang. Mereka semuanya berteriak, ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Seandainya Tuhanmu mematikan kami saja, tidak perlu disiksa seberat ini, matikan kami. Padahal ketika di dunia, kematian itu sangat ditakuti, dihindari sejauh mungkin. Tapi pada hari kiamat, jamaah sekalian, karena dahsyatnya azab, dahsyatnya tekanan demi tekanan ketika di padang mahsyar, banyak orang-orang yang menginginkan kematian itu. Nah, perhatikan apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya. Ketika beliau menafsirkan ayat ya laitaha kanatil qadiyah, duhai seandainya kematian itu yang menyudahi semua penderitaan ini, kata beliau, kata Ibnu Katsir, qala ad-Dhahhak yakni mautatan la hayata ba'daha. Maknanya adalah seandainya kami merasakan kematian yang tidak ada lagi kehidupan setelahnya. Ya. Wa qala Qatadah, dan al-Imam Qatadah Ibnu Di'amah, beliau berkata menafsirkan ayat tersebut, tamannal mauta wa lam yakun syai'un fid dunya akraha ilaihi minhu. Orang-orang yang dari golongan kiri itu tamannal maut, sangat mengharapkan, sangat mengangan-angankan kematian, sementara ketika di dunia tidak ada satupun yang paling dia benci selain daripada kematian itu. Waktu di dunia, kematian itu yang paling dibenci. Waktu di dunia, kematian itu yang paling dihindari, iya kan? Bahkan orang rela menghabiskan harta bendanya sekian ratus juta, bahkan miliar rupiah untuk apa? Untuk kesehatannya, untuk kesembuhannya, untuk terhindar dari kematian. Berapa banyak orang yang menghindari kematian, berpindah dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lainnya, berpindah bahkan dari satu negara ke negara yang lain, menunjukkan kematian itu adalah perkara yang paling dihindari ketika di dunia. Tapi lihat di akhirat, justru mengatakan apa? Ya laitaha kanatil qadiyah. Duhai seandainya kematian inilah yang menyudahi semuanya. Ada apa gerangan jamaah sekalian? Tak lain dan tak bukan, semuanya itu disebabkan karena beratnya siksa pada hari kiamat. Berat melihat catatan amalan kejelekan yang sangat mengerikan itu. Catatan amalan yang mengandung kemurkaan Allah Azza wa Jalla, berat. Iya. Namun mau tidak mau jamaah sekalian harus dibaca satu-satu, karena akan dipertanyakan di hadapan Allah. Hal arafta dzamba kadza yauma kadza wa kadza? Kamu masih ingat dosa ini di hari ini, di hari ini? Berat.
Tapi mau tidak mau harus dibaca. La ilaha illallah. Kita semuanya berada dalam bahaya jamaah sekalian, kalau kita tidak berupaya untuk menyelamatkan diri kita masing-masing dengan mengisi lembaran-lembaran amalan itu dengan kebaikan, bukan dengan kejelekan. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat berikutnya, ma aghna anni maliyah. Betul-betul pada hari ini harta bendaku sama sekali tidak bermanfaat lagi. Halaka anni sultaniyah. Telah binasa dariku seluruh kekuasaan, pangkat dan jabatan yang dahulu aku miliki ketika di dunia. Ini rangkaian dari penyesalan anak cucu Adam ketika dia berada di padang mahsyar nanti. Ternyata mereka masih mengingat harta benda yang pernah mereka miliki dahulu. Tapi apalah daya, semuanya habis. Tak ada satupun yang dibawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga masih mengingat akan kekuasaan yang sempat diraihnya. Tapi apalah daya, pangkat dan jabatan itu semuanya sudah sirna di hadapan Allah. Manusia ketika itu semuanya sama, yang kaya dan miskin, pejabat dan rakyat jelata, penguasa dan rakyatnya sama semuanya pada hari itu jamaah. Sama-sama tidak berpakaian, sama-sama tidak punya alas kaki. Yang membedakan adalah amalan dan dosa mereka yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Maka ini hendaknya menjadi renungan bagi kita semuanya. Harta benda yang seringkali melalaikan kita di dunia ini, harta benda yang menyibukkan kita, yang menjadi puncak tujuan kita di dunia ini, ternyata jamaah pada hari kiamat justru tidak berguna. Bahkan harta benda yang menjadikan sebahagian orang bersaing, saling membunuh antara satu dengan yang lain, saling menipu, ya, ternyata tidak ada gunanya pada hari kiamat. Ma aghna anni maliyah. Tidak berguna lagi hartaku pada hari ini. Demikian pula pangkat dan jabatan, kekuasaan yang sering diperebutkan oleh anak cucu Adam di dunia ini. Bahkan mereka rela sikut menyikut antara satu dengan yang lain demi menggapai kekuasaan dan pangkat dan jabatan itu. Ternyata pada hari kiamat, kata Allah, mereka akan berkata, halaka anni sultaniyah. Binasalah dariku kekuasaanku. Maka renungkan ikhwani fillah,
Ya, apa yang kita harapkan dari harta benda dan kekuasaan ini? Tidak ada kebutuhan kita padanya kecuali hanya sebatas di dunia ini saja. Oleh karena itu, jadikan dia sebagai kendaraan kita untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai terbalik, justru kita yang dikendarai oleh harta benda dan kekuasaan. Baik, insyaallah dua ayat ini kita akan bahas kelanjutannya pada pertemuan esok malam insyaallah taala. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.